أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah salat subuh yang semoga selalu Allah muliakan, kita bersyukur kepadanya atas kebaikan yang senantiasa tercurah. Hari ini kita tak sekedar diberi kehidupan dan kesehatan, terlebih adalah kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa menunaikan tugas pokok hidup, yaitu beribadah kepada Allah. Apapun yang terjadi, ketika kita masih mampu untuk beribadah, maka itu sejatinya nikmat yang besar dalam kehidupan. Alhamdulillah jamaah sekalian, bersilaturahim dan kembali kita duduk dalam majelis ilmu. Semoga nasihat yang disampaikan menambah daripada keimanan, tidak sekedar ilmu saja, tetapi berdampak kepada semakin kuatnya akidah dan keyakinan kita, dan tentunya semakin kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena amal tersebut, karena iman dan amal tersebut. Jemaah yang Allah muliakan, salawat beriringi salam teruntuk junjungan kita yang mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga kita diistiqomahkan untuk selalu mau mengikuti beliau, menerima syariat yang telah dicontohkan dan ditetapkan, agar kita mendapatkan pengakuan sebagai umatnya Rasulullah, dan juga hak mendapatkan syafaat kelak di akhir insyaallah. Kita melanjutkan surah Yasin sampai di bab Tatuyur, di mana kemarin menceritakan tentang Ashabal Qaryah, bagaimana sikap mereka terhadap para rasul yang diutus oleh Nabi Isa alaihi salam ke tengah-tengah mereka. Banyak cara daripada yang merupakan respon negatif ya, kepada para dai ini, dan itu akan berulang pada setiap masa yang akan selalu diterima oleh para penyampai kebenaran dan penyampai kebaikan, mulai dari sekup kecil hatta dari dalam lingkup keluarga yang kita cintai sekalipun, kita juga akan mendapatkan ujian-ujian yang sama, hanya mungkin kadarnya yang berbeda, apalagi skupnya besar ya. Kalau kita mungkin ya semakin nasional begitu ya, semakin ujiannya pun juga semakin besar. Dan pola mereka di dalam menolak kebenaran, kalau kemarin sudah kita terangkan, fasenya jelas akan mendebat dulu, akan adu argumen dulu, dan itu pasti kalah Pak. Ketika memang benar-betul yang dihadapi adalah orang yang berilmu, pasti kalah. Karena sejatinya setiap kebenaran itu pada akhirnya akan masuk akal, pada akhirnya jemaah sekalian. Meskipun ada awalnya, banyak kebenaran yang akal kita ini belum menjangkaunya. Maka tidak mungkin jemaah sekalian, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu kemudian menyelisihi daripada fitrah, itu tidak mungkin. Pasti mengarah kepada fitrah. Fitrah seseorang itu pasti ujungnya senang. Nah, awalnya mungkin menganggap kok begini, dia menolaknya. Tapi ketika kita ngikuti alurnya daripada syariat Allah ini, oh Allah menghendaki kebaikan. Banyak contohnya. Ya, meskipun awalnya menentang, orang-orang yang sampai hari ini tidak menyuka hukum atau syariat seperti contoh kisos dan sebagainya. Ya, dengan menganggap kok begitu? Apakah ini bukan justru kekejaman? Kenapa kok justru ada kisos? Allah yang mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Justru dalam kisos itu ada jaminan kehidupan untuk kalian. Dan banyak hal jemaah sekalian. Nah, kemudian ketika adu argumen itu kalah, maka biasanya adalah menyerang personal atau karakter.
membunuh karakter. Dan itu berlaku kepada semua dai, mulai dari dahulu utusan-utusan Allah secara khusus, para nabi dan rasul, ataupun hari ini. Jadi mereka menjatuhkan, ya, salah satu kalimat yang kemarin dikutip dalam surah Yasin di ayat 15, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ya, apa bedanya sampean dengan saya? Basyarun mithluna, kita manusia, sama-sama manusia. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Nah, jamaah sekalian, ya, ayat yang ke-18 inilah yang kemudian termasuk juga menjatuhkan karakter. Jadi mereka menyematkan kesialan yang terjadi di masa itu di negeri Antioquia. Ashabul Qaryah ini kemarin sudah kita jelaskan, negeri yang dimaksud adalah Antioquia yang paling masyhur. Nah, itu sedang dilanda paceklik, jamaah sekalian, kekeringan yang cukup panjang. Nah, mereka mencari kambing hitam. Dan para rasul inilah yang jadikan kambing hitam. Qalu inna tatayyarna bikum. Ya, jadi kesialan ini itu karena kalian semua. La illam tangtahu, kalau kalian enggak berhenti berdakwah, terus menyampaikan ini, lanarjumannakum. Ya, ini pada endingnya menyerang fisik. Kekerasan, melakukan kekerasan fisik. Jadi bentuknya, simbolnya adalah dirajam. Mereka akan mengancam merajam para utusan itu. Ya, setelah mereka menganggap sial, ya, ini gara-gara sampean di sini. Nah, ini jamaah sekalian, semua para nabi rumusnya pasti melewati seperti ini. Nabi SAW pertama ya adu argumentasi sampai kalah, kemudian dijatuhkan karakter beliau, dibilang tukang sihir, orang gila, macam-macam. Kemudian puncaknya ya beliau mendapatkan kekerasan fisik, ya, sampai nanti puncaknya ke Taif. Nabi mendapatkan hal yang sama. Saya contohkan nabi yang lain, contoh di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ada kisah Nabi Musa alaihissalam di ayat yang ke-131. Sama, Nabi Musa juga dakwahnya gara-gara itu dianggap sial. Allah berfirman, Al-A'raf ayat 131. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau ada kebaikan datang kepada mereka, ini kaum itu Bani Israel, mereka mengatakan, ya ini karena kami semua ini, makanya kita beruntung, makanya kita ini mendapatkan kebaikan. Wa in tusibhum sayyi'atun, sebaliknya kalau mereka itu mendapati atau tertimpa sayyi'ah, keburukan, yutayyaru bi Musa, mereka itu menyematkan kesialan itu kepada Nabi Musa, wa man ma'ahu, dan siapa saja yang ngikut Nabi Musa. Ala innama ta'iruhum indallah. Nah, tapi ditegaskan di ujung ayat, kesialan itu ya karena kalian. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, kalimat ala innama ta'iruhum indallah itu penegas, Pak. Jadi orang-orang seperti ini harus dilawan. Kalau mereka menganggap sial itu karena syariat, sial itu karena agama, itu harus dilawan, Pak. Kesialan itu justru tatkala kita tidak bersama Allah. Kesialan itu justru tatkala kita melanggar syariat. Kesialan itu saat kita itu bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ditanya hari sial itu apa? Hari saat kita bermaksiat kepada Allah. Nah, di surah Yasin juga sama. Nanti akan datang di ayat 20, ja'amin wa ja'amin aqsal Madinah, akan datang seorang dari ujung kota. Dan nanti dalam tafsir disebutkan orang ini bernama Habib An-Najjar. Ya, ada beberapa riwayat dia di pinggir kota karena punya penyakit lepra. Riwayat ini tidak terlalu kuat, ya. Jadi karena punya penyakit menular sehingga diasingkan di pinggiran kota. Tapi pendapat yang kuat dia karena profesinya memang tukang kayu di pinggir kota. Maka dilabeli namanya An-Najjar, si tukang kayu. Ini orang ini membela dakwah, Pak. Mungkin ilmunya nggak seberapa, tapi mereka ketika tahu bahwa para rasul itu akan dirajam, ya, dan akan mendapat mereka akan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, wala yamassannakum minna adzabun alim, di ayat 18 di atas itu. Maka ada orang yang membela dan tegas dengan mengatakan melawan bahwasanya ini bukan kesialan, itu bukan karena mereka. Qalu ta'irukum ma'akum, itu ayat 19-nya.
Sama persis seperti yang disebutkan kepada Bani Israel tadi. Ya, mereka mengatakan yutayyaru bi Musa wa man ma'ah, inisial atau kitab celaka kayak gini karena Musa dan orang-orang yang mengikuti Musa. Maka harus dilawan, Pak. Ala innama ta'iruhum indallah. Ini semuanya dari sisi Allah, tapi sebabnya kalian berbuat maksiat. Nah, kalau yang di surah Yasin sama. Qalu ta'irukum ma'akum, kesialan itu menyertai kalian ya karena kalian perilakunya kayak gini sama utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari ini praktek, nah ini kan kalau dalam kalender ini 1 Muharram, Pak. Saya tadi malam Mbak Daisa di daerah Telaga Sari mengisi acara tausiah pernikahan, Pak. Hari ini acaranya di Manggar. Ya, di pihak perempuan di Manggar. Ya, insya Allah saya selalu mengapresiasi ketika kita ingin menghidupkan Muharram itu dengan amal-amal mulia, termasuk menikah. Apalagi menikahnya 1 suro. Gitu ya. Saya insya Allah akan hadir, cancel jadwal, hadir sebagai apresiasi orang menghidupkan bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang juga menganggap kesialan-kesialan terjadi itu karena aktivitas yang dimulai di bulan Muharram. Tidak sedikit yang punya keyakinan seperti itu, sehingga kita membuat hajatan tidak mau. Saya di khutbah Jumat kemarin di Masjid Al-Yadul Ulya menyampaikan tentang bulan Allah. Bulan Muharram itu bukan bulannya setan, bukan bulannya demit, bukan bulannya genderuwo. Kemarin juga saya sampaikan di majelis kajian kemarin. Ini bulannya Allah, Syahrullah tad'una Muharram. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, afdhul siyam ba'da Ramadan syahrullah tad'una Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Ini hadisnya, hadis yang keluar di penghujung usia Nabi. Tandanya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kalau hadis-hadis yang sebelumnya menyebutkan Nabi tidaklah memperbanyak puasa setelah Ramadan kecuali puasa di bulan Sya'ban. Ya. Apakah bertentangan Ustaz? Ya tidak. Karena ini ya Nabi SAW bahkan mengetahui orang Yahudi menghidupkan tanggal 10 Muharram itu kan baru belakangan. Sehingga tahun akan datang, insya Allah kita akan memulai puasa Muharram itu tanggal 9. Puasa Tasu'ah. Kenapa? Karena ini adalah hari Yaumun tu'adzimuhul Yahud. Hari di mana orang Yahudi itu mengagungkan hari ini, yaitu tanggal 10 karena diselamatkannya Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun. Maka Rasul mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhu. Kami itu lebih berhak mengagungkan atau memuliakan hari ini dibanding orang Yahudi. Ya sudah, tahun akan datang kita mulai tanggal 9 ya. Tujuan niatnya apa? Menyelisihi orang Yahudi. Meskipun tahun akan datang Nabi wafat. Nah, hadis ini juga berarti deretan hadis yang muncul di bagian akhir kehidupan beliau. Jadi ini kalau kita melihat rijal hadis, orang-orang yang bawa hadis, contoh Abu Hurairah, itu penting Pak agar kita hari ini tidak gampang berselisih ketika mempelajari sebuah perkara, terutama masalah bab fikih. Saya pernah cerita suami istri berkelahi gara-gara mengatakan suaminya salah sholatnya karena sujudnya kayak unta. Maksudnya dia meletakkan lutut duluan baru tangan. Kata istrinya yang benar itu tangan duluan baru lutut. Saya katakan kemudian kepada keduanya, apakah ada pernah belajar tentang sifat sholat Nabi? Sudah, bukunya sifat sholat Nabi. Saya meyakini bapaknya sifat sholat Nabi, tapi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim pasti, karena bapak mempraktekkan hadis riwayat Wa'il bin Hujr. Ibu katanya belajar juga sifat sholat Nabi, pasti ustadznya mengajarkan yang karya Syekh Nasruddin Al-Albani, karena Syekh Al-Albani mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi turun dulu pelan-pelan, baru tangan dulu, barulah lutut. Nah, kenapa? Nah, dari sini sebenarnya nggak ada khilaf, karena riwayat Abu Hurairah termasuk riwayat bagian akhir, riwayat bagian akhir di usia Nabi yang sudah sepuh, jamaah sekalian. Maka bagaimana kalau kita melihat hadis, aku melihat Nabi sholat begini, itu punya banyak versi Pak.
melihatnya dari soft mana. Tidak salah hadisnya, Pak. Cuma sudut pandang yang terkadang berbeda. Jadi jangan menjadikan itu hitam putih dalam agama. Itu masalah fikih. Jangan zaman Nabi saja perselisihan. Aku telah melihat Nabi, aku sholat bersama Nabi, selalu sholat bersama Nabi. Yaitu pendapat satu orang sahabat. Sahabat yang lain juga mengklaim aku juga sholat bersama Nabi. Nah, ikhtilafnya macam-macam sudut pandangnya. Mulai dari masuk Islam yang berbeda waktunya, ada yang lebih dulu, Wa'il bin Hujr lebih dulu masuk Islam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Belum lagi posisi mereka ketika melihat Nabi beribadah, yang satunya pas belakang Nabi, yang satunya di belakang, tapi tetap satu masjid. Itu saja bisa punya pendapat yang berbeda, jemaah sekalian. Banyak nanti analisisnya kenapa kok ada perbedaan. Jadi kalau masalah fikih, jangan kita menganggap itu hitam putih. Itu sudut pandang saja yang berbeda. Wa wada'a yadayhi ala sadri, belum meletakkan dua tangannya di atas dadanya. Itu saja kan multi tafsir, Pak, di atas dada. Begini, tinggi lagi. Ya. Padahal redaksinya sama, ala. Ala diterjemahkan seperti jam. Jam itu ada pada dinding. Maka ini dinding, maka jamnya di depannya, santai saja. Dan itu juga tidak salah. Karena juga ala, jam di atas dinding. Gak mungkin di pelapon, Pak, jamnya. Ini dinding, jamnya di atas. Tidak mungkin. Yang begini pun ya tidak salah. Ini ijtihad. Kenapa? Karena menerjemahkan ala seperti Alkitabu al-maktab. Buku di atas meja. Ini meja, bukunya di atasnya. Sama-sama redaksinya, Pak. Cuma sudut pandangnya saja yang beda. Gitu ya. Jadi bukan hitam putih. Oh, sampai kurang tinggi, sampai ketinggian, kelahi nggak sampai selesai. Yang nggak sedekap malah nggak demo sama masalah itu. Meskipun juga ada sedikit pendapat dari madhabnya Al-Imam Malik. Ya. Baik, jamaah sekalian, kembali kepada tatayur. Ya. Jadi kita harus melawan itu. Kalau mereka nganggap sial gara-gara seperti ini. Kalau dulu kan tatayur tadi kata toir. Mereka kalau mau safar, nerbangkan dulu burung sejarian, dan mereka akan jadi berangkat kalau burungnya terbang ke kanan. Kalau burung itu terbang ke kiri, ya sial. Nah, disebutlah itu tatayur. Kalau sekarang nggak hanya burung, macam-macam orang nggak sial. Orang mau jualan ke pasar aja ketemu kucing kelahi tengah jalan, nggak jadi jualan. Kenapa kok nggak jadi jualan? Ada kucing kelahi tadi di jalanan. Itu juga tatayur sebenarnya. Tatayur itu bagian kesyirikan. Termasuk menganggap kesialan bulan Muharram. Saya ingin menegaskan tentang bulan Muharram lagi, kan ini adalah momentumnya, kan? Sesuatu itu kalau sudah disebut dengan syahrullah, bulannya Allah, kurang istimewa. Baitullah mulia, Abraha hancur gitu gara-gara macam-macam dengan Baitullah. Naqatullah, untanya Allah. Buatnya Nabi Saleh menyembelih unta ini diadab sama Allah. Kenapa? Karena bukan jadi unta biasa, sudah jadi naqatullah. Dan syahrullah juga begitu. Dulu ahlun nasi, jadi ahlun nasi itu orang yang suka merubah kalender. Ya, jadi ini tradisi zaman dulu jahiliyah. Sekarang ya ada merubah kalender yang sesuai dengan keinginan. Tak rubahlah tanggal merahnya gitu. Atau mungkin tak rubah Ramadannya, geser sedikit aja lah. Kenapa? Besok saya punya acara besar ya. Ya karena dia punya kuasa, digeserlah itu namanya kalender Ramadan. Contoh, ada nggak ya? Bisa jadi mungkin ada di zaman Dajjal. Ya, karena kepentingan mungkin dianggapnya kepentingan orang banyak. Dulu kan sama, perang itu nggak boleh di bulan haram. Tapi karena itu ngebet pengen perang, karena kalau nanti balas dendamnya baru bulan depan, apalagi kalau ketemu bulan haram 3 bulan. Salatun mutalawiyat, 3 bulan haram itu ada yang 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bayangkan Pak, kita dilarang untuk menumpahkan darah 3 bulan ini. Nanti bulan yang keempat, ya, di bulan Safar. Nah, jangan-jangan nanti kita sudah nggak dendam lagi Pak. Sudah baikan, sudah nggak seemosi hari ini gitu. Maka mereka menggeser
bulan haram. Wes, bulan haramnya tak ganti aja. Nah, mereka disebut oleh Quran dengan ahlun nasi. Ahlun nasi. Ya. Jadi mereka tukang ubah sesuai dengan kehendak mereka. Bulan haram mereka tahu Pak, bulan mulia. Sejak dahulu mereka tahu bulan ini bulan mulia. Nah itu bulan haram coba. Jadi kalau ditanya kemuliaannya itu kita harus ngapain? Ya semua amal soleh kategorinya mulia. Tidak boleh dipilih. Jadi wah kalau yang ini boleh, yang ini tidak. Kenapa? Karena ini kaitannya harus buat acara. Kalau buat acara itu panas. Ya. Ini namanya mengagungkan setan Pak. Ini yang saya ingin tegaskan. Di bulan ini jangan saya membuat setan itu ketawa karena perilaku kita, ngasih makan mereka, rawat mereka, ritual-ritual yang membuat mereka besar. Mereka bukan khalifah di muka bumi. Mereka bukan penjaga pemilik gunung. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Tapi sekarang kita kasih panggung kepada jin-jin itu untuk menjadi penguasa di bumi. Siapa yang kasih panggung? Manusia. Kalau Allah mengangkat kita sebagai khalifah, kita menjadikan mereka itu punya panggung. Kita berdosa apa? Keri dosa kita. Allah menciptakan laut. Jin diberikan izin buat kerajaan di laut dan gunung. Allah izinkan. Ya silakan kalau Anda buat. Kerajaannya mereka memang ditetapkan di gunung dan di laut. Itu kerajaannya jin. Allah tetapkan. Tapi mereka tidak ditetapkan sebagai penguasa. Nah kita kasih panggung buat mereka jadi penguasa. Dosa besar kita Pak. Membuat mereka jadi penguasa laut. Ya. Dulu kami 700 santri dari Solo coba sekalian. Itu dakwah di Laut Selatan. Ya, tidak ceramah. Ya, pokoknya kami menggunakan seragam kostum warna hijau semua. Itu dakwah. Karena menurut mereka kalau warna hijau disukai Nyi Roro Kidul atau pasti akan hilang kan. Ya, kita bisa olahraga di pantai selatan. Lumayan ya 700 orang. Lumayan ramai Pak. Truk waktu itu. Ya begitu dakwah. Kadang-kadang waduh Mas nggak usah begini. Kalau kaitannya dengan safety keselamatan karena ombak besar, nah itu ilmiah. Nggak boleh Pak, ada ombak besar, nah itu ilmiah Pak. Ya, sama halnya gelang. Kalau memang ada penelitian bahwasanya ini unsur kandungannya bisa melancarkan darah kita, ya silakan dipakai. Tapi bukan bergantung kepada itu. Kita makanya kadang ada unsur ilmiahnya. Tapi kalau benang hitam, unsur ilmiahnya apa aja Mas? Benang hitam. Nggak ada unsur ilmiahnya. Apa yang meneliti bahwasanya dengan benang hitam kemudian kita selamat? Nggak masuk dari ilmiah. Ya sama kalau di sana, kalau memang ini keamanannya Pak, di sini jam sekian ombaknya gede, jangan bermain-main dekat-dekat pantai. Oke, harus dituruti Pak. Nggak boleh enggak, yang jaga kita adalah Allah. Nah itu namanya bunuh diri. Ya, ada ilmiahnya, harus dituruti. Ya, aman diatur di sini ada lampu merah, ya, ada lampu kuning. Ya itu ilmiahnya Pak. Kalau sampean begini kacau nanti jalanan. Ya turuti aturan. Jangan sampai yang mengatur di bumi ini adalah Allah. Nah itu namanya ngarut namanya. Ya, yang ngatur bumi sampai nggak mau taat peraturan akhirnya. Nggak boleh. Tapi kalau nggak ada unsur ilmiahnya, ya harus dilawan. Sebagaimana dahulu para utusan itu melawan itu. Oh ini sialnya gara-gara kalian. Enggak, innama ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan itu ya gara-gara sampean melanggar syariat. Jadi kesialan di muka bumi ini justru tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanggar. Kalau kita sedang menegakkan syariat bukan bermaksiat, ya. Ya. Jadi kalau sudah bulannya Allah, ya kita hidupkan. Tapi kalau bulannya setan, ya berarti kita hidupkannya untuk aktivitas ritual untuk setan di bulan ini Pak. Akhirnya dialah jadi yang menguasai diri kita. Tanpa sadar kita menyembahnya. Saya bilang enggak sujud rukuk katanya. Oh jamaah, beribadah itu tak selalu sujud dan rukuk. Tapi ketika kita ngikutin, nurutin sesuatu yang melanggar aturan Allah, itulah juga bentuk ibadah. Mana dalilnya Ustaz? Dulu ketika masuk Islamnya seorang sahabat Rasul bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim dulu backgroundnya Nasrani jamaah. Berkalung salib. Rasul memerintahkan beliau lepas kalung salibnya.
Beliau ridho karena ingin masuk Islam. Inilah yang dahulu digandrungi, kan, dicintai dan sebagainya, dilepas Pak. Tapi setelah masuk Islam, Allah tetap menurunkan salah satu ayat dalam surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka itu selalu menjadikan rob mereka, pendeta-pendeta mereka, rohib mereka, arbaban. Arbab itu jamak dari kata rob. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau di dalam tekstual diartikan Tuhan. Nah, kalau arbab berarti Tuhan. Makanya itu kalau dalam bahasa tafsir tidak tepat sebenarnya diartikan Tuhan, karena Tuhan itu banyak. Semua orang bisa berasumsi punya Tuhan. Makanya kalau Tuhan boleh, tapi kalau Tuhan satu tidak. Ya, yang ada adalah Allah, itu yang satu, tidak usah diganti namanya. Apalagi diganti dengan nama yang di atas. Banyak yang di atas itu. Orang hari ini jangankan gitu Pak, orang-orang kafir saja sudah mulai fasih menyebut nama ya Allah. Nah, kenapa orang Islam malu-malu nyebut nama Allah? Allah nanti marah. Enggak, yang di atas nanti marah. Yang di atas itu banyak tafsirnya Pak. Ya, gitu. Dan sama dengan kalimat Tuhan. Tuhan itu bisa bermakna banyak. Semua agama bisa mengklaim punya Tuhan. Maka dalam Al-Quran yang bisa dijamakkan itu salah satunya adalah Rob, Arbab. Jamaknya Arbab, Tuhan. Nah, Adi bin Hatim protes sama. Kenapa Allah masih menganggap kami Yahudi dan Nasrani itu menjadikan pendeta kami jadi Tuhan? Padahal kami nggak pernah menyembah mereka. Kata sahabat Ali bin Hatim, inna lasna na'buduhum. Kami nggak pernah nyembah pendeta kami. Enggak. Kalau salib, iya ini saya lepas sudah. Tapi kalau sama pendeta kami nggak pernah sujud rukuk. Nah, Nabi kemudian bertanya, apakah ketika pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkan? Iya. Atau sebaliknya, apakah pendeta kalian ketika menghalalkan apa yang telah Allah jelas-jelas haramkan, kalian juga ikut menghalalkan? Iya. Fatilka ibadatuhum. Inilah bentuk ibadah kalian. Jadi kita nurut dalam rangka maksiat sama Allah, itu ibadah. Itu ibadah. Nah, kita sama jin nggak pernah sujud ruku, nggak pernah kelihatan Pak jinnya. Ya. Tapi karena kita nurut maunya, kopi pahit, kasih. Besok kopi pahit plus creamer, kasih lagi. Kopi pahit tanpa gula, kasih. Besok request lagi yang satunya, kopi pahit kasih gula yang manis. Itu jin itu kalau dituruti ngelunjak, Pak. Beneran. Pokoknya kalau dia sudah dikasih panggung, dia akan jadi kuasa. Padahal dia bukan khalifah di muka bumi. Allah ciptakan pertama kali dia, iya. Wa ma khalaqtul jinna baru wal insa illa liya'budun. Makanya ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, malaikat tuh bertanya, loh, kok menciptakan makhluk yang punya tipikal sama, yaitu punya nafsu? Kan sudah ada itu kerjaannya menumpahkan darah di muka bumi. Siapa yang dimaksud? Itu jin berarti. Dia penghuni pertama Pak. Makanya kita diajari adab oleh Rasulullah. Jadi bukan berarti kemudian tidak ngasih makan mereka, itu kita nggak beradab. Kita diperintahkan oleh syariat saling menghargai makhluk Allah. Islam sudah mengajarkan Pak, saling menghargai makhluk Allah. Contoh kencing, ada adabnya. Tidak boleh kencing di sini, tempat ini. Khawatir di tempatnya jin. Buang air panas, ada adabnya. Kenapa Islam mengatur? Karena Islam itu sangat perhatian untuk saling menghargai sama makhluk. Jadi bukan berarti sampai nggak menghargai Pak. Ya, Islam sudah diperintahkan menghargai kita, bukan kasih kopi ke dia Pak, bukan kasih ayam ingkung ke dia, bukan kasih kepala sapi, bukan. Menghargai kita adalah ya kayak tadi, ada beribadah kepada Allah, saya juga beribadah. Tugasnya dia sama dengan kita Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama Pak, dia beribadah, kita juga diperintahkan beribadah. Tidak boleh kita saling mengibadahi Pak. Tidak boleh. Jadi saling menghargai, yaitu di Islam sudah diatur. Ya. Kita berlindung dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kasur lama nggak ditempati, maka Rasul dulu alas tidur itu kalau lama ditinggalkan diberdirikan. Kalau kita mungkin kasurnya berat, cukup digebas-gebas saja. Baca ta'awudz itu kan adab. Minggiro, ini tempat saya. Ya, tanah kosong, pasti mereka ada Pak.
Maka sebelum bangun rumah ya berlindung dulu kepada Allah. Kita transit rest area jarang ditinggali contohnya, karena rest area mana Ustaz jarang tinggal tuh dulu Bukit Soeharto ya Pak ya, ada buku-buku kecil gitu kan. Nah itu kan jarang orang tinggal di situ kan, paling lewat saja. Pasti ada jin ya pasti. Ya rumah lama nggak dihuni jin. Ya pasti ada yang isi Pak. Nah itu mereka suruh pergi. Maka Nabi mengajari doa, man nazzala manzilan, siapa yang tinggal di sebuah tempat ya, atau tinggal di tempat yang baru, kontrakan lah atau apa, transit sesaat. Faqala, kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tamma. Ini kan adab Pak kepada makhluk Allah. Kita berlindung dulu supaya nggak diganggu. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan seluruh makhluknya. Dah, Rasul mengatakan baca ini cukup 3 kali. Lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tidak akan ada yang membahayakan dia sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah itu doa diajarkan Nabi SAW. Dulu di masa Rasulullah ya ada orang berdagang kemalaman buat tenda di padang pasir begitu. Kalau sekarang mungkin bilang Datuk permisi jangan diganggu anak cucunya ini. Masa kita anak cucunya jin? Gak mungkin tuh ya. Kita anak cucunya Nabi Adam Pak. Masuk ngaku ini anak cucumu jangan diganggu, cucu mau lewat gitu. Ya masa kita mau nggak jadi cucunya dia gitu. Baik gitu ya. Jadi jamaah yang Allah muliakan, tatuyur itu bisa merusak keyakinan kita. Menganggap kesialan itu datang dari siapa, padahal semua itu datang dari Allah. Maka jangan sampai gara-gara tiaroh atau yur kita menggagalkan acara kita. Nah, dalam syariat itu dilarang Pak. Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ya, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Nabi mengatakan man raddathu thair min hajatihi faqad asyraka. Siapa yang menggagalkan acaranya gara-gara tiarah, tatayur, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kok nggak jadi berangkat Pak? Anu Pak, tadi anunya ada cicak jatuh, contoh begitu ya. Atau apalah, tatayur, maka faqad asyraka, dia telah dianggap melakukan kesyirikan. Bagaimana kafaratnya wahai Rasulullah? Ya, hendaklah mereka mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuk. Jadi kafaratnya adalah Anda langsung berangkat dan sebelum berangkat doa pakai doa ini. Itu kan Anda pernah menganggap sial, contoh mohon maaf ya, beli gorengan kan sampai nungguin mungkin yang dibeli pisang goreng ternyata masih goreng, ditungguin ya wes sambil nunggu nyicip apa sih itu Mas, enggak Bu mohon maaf tuh nanti ketulangan lo nanti, contoh begitu ya kata penjualnya, karena sama enggak mau nyicip gitu ya, nyicip ya jadi. Nah ini ketika kita kemudian menyicipnya karena takut itu termasuk tiarot atau yur Pak ya, tapi karena memang wah lumayan ditawarin gratis ya lain lagi Pak, ya apa-apa memang ini halal bukan karena takut puhunan tadi, bukan ya, tapi karena memang ditawari halal ya halal. Nah kafarahnya apa ya, dilakukan tapi berdoa. Kayak tadi itu niat berangkat ternyata ada pikirannya jelek, bukan istikharah, bukan buah istikharah, tapi buah nerawang pakai hawa nafsu gitu ya, kayaknya ini kayak kata orang ini gini, kata orang. Jadi bukan karena buah istikharah. Kalau itu kegelisahan buah dari istikharah, ya sudah Pak, jangan berangkat. Ya, karena istikharah itu salah satu jawabannya ya bisa hadir kegelisahan agar kita tercegah dari keburukan, bisa juga hadir ketenangan agar Allah menyelamatkan kita dari keburukan. Istikharah Pak. Istikharah itu tidak hanya untuk mau nikah saja. Semua urusan hajat ketika kita minta Allah menunjukkan kita itu istikharah. Dan hasil dari istikharah itu nggak pernah mengecewakan.
Meskipun nanti pada kejadian konkretnya kok begini ya Allah, tapi kita meyakini kalau itu buah dari istikharah, hasilnya pasti bagus. Ya, kita akan ngerti hikmahnya di belakang. Saya ingin mencontohkan Pak ya, jadi masih kisah tentang ujian yang menimpa keluarga kami kemarin tuh. Istri saya itu akan berangkat ke Sulawesi itu udah gelisah, maka berikan istikharah. Dan buah dari istikharah rasanya hati dibuat tenang katanya. Tenang berangkat dan alhamdulillah dah antar nanti malam jam 11 kapalnya dari Semarang. Ya. Istikharah. Nah buahnya ternyata kelihatannya nggak enak. Kenapa? Ternyata anak-anak kami meninggal hari malam itu. Anak kami meninggal malam itu, sementara istri saya di kapal. Ya, di kapal. Baru sampai Parepare sore. Karena dari sini kan jam 11 Pak. Sore. Di kapal tuh nggak ada sinyal. Sampai nanti duhur baru ada sinyal. Di sekitaran mungkin Majene, mungkin sekitaran itu ada sinyal. Barulah tahu kalau anaknya dari malam meninggal. Nggak ketemu jenazah anaknya, nggak melihat anaknya. Ya. Tapi kembali lagi, bukankah Allah ngasih ketenangan kita dengan berangkat ini? Istikharah. Sudah istikharah. Pasti Allah itu ingin membuat kita itu baik, meskipun tadi benturannya kelihatannya nggak bagus. Ya, salah satu hikmahnya bisa jadi recovery lebih cepat. Ya, terutama adik-adiknya, recovery-nya lebih cepat. Ya, kemudian Allah tahu dia nggak bisa kuat melihat jenazah anaknya dan sebagainya. Banyak kebaikan yang mungkin baru di belakang itu, oh begini, Allah ingin menyelamatkan saya dari gini. Allah ingin. Makanya istikharah itu bukan hanya dalam urusan anu saja, Pak. Dalam urusan pernikahan yang biasa sering dipakai, dalam urusan apapun kita pakai istikharah, melibatkan Allah, karena Allah ingin memberikan keterangan agar kita selamat dari keburukan dan dapat kebaikan. Atau mungkin sebaliknya, kalau Allah kasih kegelisahan, berarti Allah ingin menyelamatkan kita dari keburukan yang akan terjadi. Itu khusnul kita. Nah kalau tadi gagal berangkatnya gara-gara cuma kayaknya kata orang kalau hari Rabu itu begini, hari Selasa berangkat tuh begini. Kalau memang ada data ilmiahnya boleh. Ya, ada data ilmiahnya boleh. Contoh, Nabi itu tidak terlalu menyukai memulai safar hari Jumat. Contoh ya. Nah, itu ada datanya, Pak. Ada datanya. Dan Nabi bukan karena celaka atau apa, karena sayang kalau hari itu saya musafir ya Jumatan gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan karena sial apanya, enggak. Tapi kalau memang jadwalnya pesawatnya cuma dapatnya hari itu, ya enggak masalah, Pak. Jadi ilah yang menyebabkan Nabi tidak suka itu kita harus tahu dulu, sehingga kalau ilahnya itu udah bisa kita atasi, berarti tidak masalah. Jadi bukan karena keyakinan kalau hari Jumat itu begini, tapi kaitannya masalah kewajiban kita kepada Allah. Kalau musafir kita nggak bisa Jumatan, contohnya di masa-masa seperti itu dulu kan tidak sebagaimana hari ini masjid di mana-mana sama sekali. Dan juga musafir tidak mungkin jumlah orangnya tidak banyak, sehingga mungkin tidak mencukupi syarat ya untuk melaksanakan Jumatan dan sebagainya. Banyak hal pertimbangannya. Nah itu ada datanya gitu Pak. Ya, ada datanya. Makanya kata Nabi SAW, kalau muncul seperti itu di benak kita, lakukan. Paling tidak kalau memang masih ragu lagi, istikharah sampai mengetahui bagaimana dalam hati kita ketenangan ataupun kegelisahan. Jadi istikharahnya betul-betul total, ya Allah saya benar-benar minta petunjuk. Jadi istikharah itu Pak masih salah kalau belum menolkan hati. Contoh, orang memilih dua hal tapi dalam hati sudah memberatkan salah satu. Kalau bisa yang ini aja ya Allah, kalau saya istikharah Pak kalau gitu. Nah sama kalau cari jodoh itu antara fulanah A sama fulanah B, hati kita sudah terpaut dengan fulanah B, sholatlah istikharah. Mau 10 kali istikharah Pak tetap di hati fulanah B Pak. Kalau kita belum menolkan hati kok. Nah kalau bisa ya Allah fulanah B ya Allah, ya sampai minta musyawarah menyerahkan urusan sama aku, tapi sudah gandoli sih. Ya sudah sama B aja lah gitu ya. Ya sama lah kalau bisa berangkat ya Allah. Kalau bisa berangkat ya berarti kita sudah menentukan pada dalam hati ya Allah pasrah. Engkau yang menentukan ya Allah, saya berangkat atau tidak ya. Total harus nol Pak. Ya, nanti yang hadir itulah ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kita berangkat atau tidak menggagalkan rencana tadi,
kita tetap wajib berlindung dari keburukan. Karena setan itu Pak ingin menguji kita. Saat ada orang-orang yang mungkin keyakinan sudah mulai lurus, mulai benar, itu setan tidak suka Pak. Nanti ditakut-takuti, contoh tadi kayak kebohongan, jebret beneran ada musibah, barulah orang tuh kan, bener kan? Nah itu memang kerjaan setan begitu Pak. Tadi sih saya suruh raup muka di sana nggak mau, makanya sekarang di sini macam-macam. Sampai sih lewat jembatan kilo 38 tadi nggak klakson, di sana ada passwordnya jembatan kilo 38. Ya dulu waktu saya kecil sempat di Al Hayat Pak, di kilo 36 sekolah SD-nya kan di kilo 38 masuk Pak dalam lagi. Sekarang sebelum belokan tol tuh ada SD warna kuning, nah itu SD saya, SD 017. Dulu kita jalan dulu Pak dari kilo 36 dari Al Hayat itu belum ada SD-nya nih. Kelas berapa ya? Kayak di Al Hayat itu kelas 3 SD. Ya. Itu macam-macam takut-takutinya itu ya tadi pencuri kepala. Jadi kalau ada sedan lewat katanya, hati-hati nanti kamu dikarungi gitu ya. Pokoknya sejak kecil itu banyak sekali dirasa takut. Termasuk yang tadi itu orang kalau lewat sini itu harus klakson karena di sini itu Sungai Merdeka itu ada ininya macam lah ya gitu. Meskipun sekarang udah kayak nggak ada gitu. Ya hanya orang di sini kalau ada nanti pasti nyongseknya di Bukit Soeharto nanti. Jadi kalau ada orang celaka di Bukit Soeharto disebabkannya di sini katanya. Ya macam-macam. Makanya lakukan berlindung. Kenapa? Karena kesombongan kita juga membuat jin itu besar. Kalau kita sombong nantang-nantang gitu ya malah jangan Pak. Biasa saja. Kita caranya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membesarkan diri. Kita ini nothing tanpa Allah. Itu maksudnya berlindung, Pak. Tapi kalau mana nah, kita yang proteksinya masih lemah. Allah kalau nggak melindungi kita nggak bisa. Nggak boleh kita juga nantang-nantang jin, nggak perlu, Pak. Mana sini? Datang genderuwonya ke sini jangan begitu. Wah, saman pas dibunuh. Wah, baru muncul begini sudah kencing-kencing nanti. Ya tidak perlu kita nantang-nantang begitu. Cukuplah kita itu bukan menantang, berlindung sama Allah. Kita ini nggak ada apa-apa kok. Ya tanpa Allah kita nggak bisa. Ini kalaupun terhalang dari keburukan karena Allah menghalangi saya dari keburukan. Ya bukan karena saya hebat, saya apa, akhirnya dipanggil, itu orang ditakuti sama jin. Bukan. Kayak gitu itu akhirnya disematkan label-label seperti itu. Subhanallah. Malah bahaya. Leher kita tambah panjang, malah berbahaya. Justru setan itu akan besar melihat ada orang yang sombong. Ya pasti itu Pak. Dia akan membesar ketika kita sombong ya, maka caranya kita tidak boleh sombong karena itu semua juga makhluk Allah. Allah bisa kasih kekuatan lebih daripada kita, iya, badannya, posturnya, kekuatannya lebih daripada kita ya. Kalau membuat sesuatu jin yang membuat ya semalam bisa apa jin ya, kerjanya jin. Tapi kalau orang ya belum tentu ya, belum tentu Agustus harus upacara, belum tentu selesai Pak kalau manusia yang kerjain. Tapi kalau jin besok jadi Pak ya. Kayak apa namanya candi apa itu ya, candi apa Pak, nah itu semalam jadi gitu ya. Kayak kalau cepat jadi ya antara dua. Baik ya jamaah sekalian, doanya tadi banyak dicari boleh ya. Yang redaksinya adalah Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah tidak ada kebaikan yang terjadi kecuali kebaikan datang dari wala thaira illa thairuka, tidak ada kesialan kecuali kalau itu terjadi itu karena pun engkau yang menghendaki. Wala ilaha ghairuk, itu untuk memantapkan tauhid kita supaya nggak salah keyakinan. Tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali engkau saja, nggak ada yang lain, nggak ada penguasa yang lain, nggak ada Tuhan yang lain di muka bumi ini, nggak ada yang punya otoritas yang lain kecuali engkau. Nah itu kita kuatkan lagi dengan doa itu. Allahumma la khaira illa khairuka. Kalau dicari di Google gampang, doa agar tidak tatuyur gitu ya, tatuyur. Insya Allah ketemu doa. Ya itu kafarohnya. Kafarohnya itu tebusannya. Kalau kita punya keyakinan itu tebusannya dilawan. Berangkat aja, baca doa. Allah tidak ada kebaikan kecuali datang dari, tidak ada malapetaka kecuali datang dari, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali engkau saja, tidak ada yang penguasa kecuali engkau saja. Ya ini semuanya bergerak dengan kuasamu ya Allah. Proteksinya ditambahi tebel lagi, pikirnya ditambahi tebel lagi, minimal Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, nas. Bukan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya semua itu enggak terjadi kecuali Allah yang berkehendak. Kecuali Allah yang berkehendak.
Saya terakhir saya contohkan Pak, dakwah itu waktu di kampung ya, di Sulawesi sana di tempatnya istri saya. Dulu pertama kali kami mudik masih anak satu. Tuhan pertama kali saya diajak istri saya ke kampung. Itu datang itu masih di macam-macam Pak, disiram mukanya gini, cuci muka gitu ya. Kemudian di bawah ranjang itu selalu ada kopi gitu. Saya dulu kan nggak tahu Pak, ya apa ya, saya buang lagi ke jendela, alhamdulillah, masyaallah, buang lagi ke jendela. Kopinya habis. Ya. Orang-orang yang meyakini sesuatu itu kadang justru seperti itu senang Pak. Wah, dimakan dan padahal ya kalau anak kecil ya, oh ini ada ayam ingkung hilang ya. Kalau katanya Upin Ipin ya dimakan buah-buahannya gitu ya. Ada telur, oh hilang. Ya, sajen yang ngentek ini anak-anak Pak biasanya. Ya, tapi kalau ada orang yang yakin betul, alhamdulillah, bukan alhamdulillah, alhamdulillah diterima sedekahku jadi ya. Jadi mudah-mudahan keturutan kepinginan tuh katanya gitu ya. Karena sedekahnya diterima padahal yang habisin bocah. Ya, dulu belum tahu hukumnya anak-anak ya. Sekarang kita orang tua ngasih tahu kalau ada yang seperti itu nggak boleh dimakan. Kenapa? Di antara perkara yang diharamkan itu bukan hanya babi, ya, bukan hanya anjing, ya, tapi juga perkara yang halal hewannya, tapi prosesnya haram. Prosesnya haram, cara mendapatkannya, contoh kambing, tapi maling kambingnya, ya, haram Pak kambingnya Pak, kita nyolong Pak. Meskipun kambingnya halal, tapi untuk kita karena prosesnya mencuri haram. Apalagi ya tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian apalagi dipersembahkan untuk berhala, zubiha ila ghairillah, nggak boleh dimakan. Ya bukankah itu yang jelas-jelas dia untuk jin, ditaruh di perapatan jalan di bawah pohon, berarti kan untuk dipersembahkan untuk berhala, maka tak boleh kita makan. Meskipun itu bendanya halal, ayam ingkung halal, telur halal, tapi karena tujuannya bukan untuk Allah, bahkan diniatkan untuk berhala, jadi berubah statusnya. Baik ya mas kalian, sampai bab ini insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain tentang Ja'a min Aqsal Madinah, tentang Habib An-Najjar. Belum saya ceritakan secara detail. Selalu akan ada datang orang-orang yang akan membela dakwah seperti Habib An-Najjar, dan rata-rata dari status sosial di bawah. Dan itulah pembela Nabi nanti. Pertama kali yang masuk Islam itu orang-orang biasa Pak. Orang-orang pembesarnya malah sombong belakangan. Nah itulah nanti penyakit yang hari ini mudah-mudahan kita berlindung dari itu semua. Kalau kita sudah dapat kenikmatan itu, lebih mudah kita menolak kebenaran. Apalagi yang memberitahu belum punya rumah, anak kecil, umurnya masih muda, atau mungkin dibilang mau kencur. Potensi kita, kesenioran kita, atau mungkin merasa ilmu yang lebih banyak makan asam garam, bisa potensi lebih mudah menolak kebaikan. Nanti kita akan belajar dari situ, dari Habib An-Najjar yang berasal dari pelosok kampung, bukan dari orang kota. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga urusan kita hari ini dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit selalu diberikan kesehatan, kesembuhan, yang diuji diberi kesabaran, yang sedang buntu permasalahannya diberikan solusi dan jalan keluar. Semoga Allah mempersatukan hati kita, hati kaum muslimin, menolong saudara-saudara kita di mana berada, termasuk di Palestina dan negeri-negeri yang lain. Semoga Allah matikan kita semua husnul khotimah insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.